Mengenai tentang bisnis, mungkin lagi cita-cita waktu di kelas 2 SMP di Panti itu, ketika saya kepengen berpenghasilan 100 juta, itu ternyata di otak ini itu nyari carane kepiye, ya gitu ya. Carane kepiye itu akhirnya apa? Saya nyambi waktu itu kerja di rumah sakit. Ya, saya tuh kelilingan obat, Pak. Di rumah sakit itu kan ada namanya PP, ada pedagang obat. Pedagang obat itu datang ke rumah sakit kan tidak satu. Ternyata di situ, Mas, harganya kok ada yang murah, ada yang mahal. Nah, begitu ada murah, ada yang mahal, maka saya ngomong, oh berarti saya bisa berbisnis obat. Gitu. Nah, akhirnya dari situ saya belanja yang murah, ya, saya jual dengan harga yang tadi sama dengan orang yang tinggi. Itu kan ada selisih tuh. Akhirnya jualan keliling ke bidan-bidan, ke dokter gitu ya. Setelah itu singkat cerita, obatku di kamar tuh banyak sekali, Pak. Saya tuh khawatir karena nyimpen obat tidak ada izin, kan khawatir tuh. Nah, akhirnya memaksa saya harus buka apotek. Nah, akhirnya buka apotek. Nah, buka apotek pertama saya buka tahun 2002 di Comal, tuh ya. Nah, ini bulan September itu pas ulang tahun. Waktu pertama buka, ya susahnya bukan main. Kebanyakan orang tuh ngomong bahwa usaha itu yang penting modal uang dulu apa modal. Tapi orang umum ngomong modal uang. Hakikatnya sebenarnya modal yang dimaksud modal adalah modal skill, ilmu, keterampilan. Nah, terbukti bahwa pada waktu saya memulai bisnis, ya, saya kelilingan, saya cerita sama seorang dokter. Ya, terima kasih kepada dokter itu. Saya ceritakan seperti menceritakan proposal dari cara membangun bisnis sampai dia mendapatkan keuntungan. Nah, ternyata seorang dokter itu percaya dengan saya dan akhirnya saya dikasih modal untuk buat apotek itu. Jadi itu ceritakan itu seperti itu. Nah, saya tipenya pembelajar. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan tuh ikut. Nah, pada satu saat tahun 2003 ada pelatihan trenernya dari Yogyakarta. Nah, dia mempertajam tentang perlunya pencapaian di tahun yang akan datang kepada peserta. Nah, saya jawab, nanti yang menguasai pasar obat di Pemalang itu Pak Isra. Dan hari ini alhamdulillah, ini kemungkinan saja. Dengan apotek 11, kalau omsetnya digabung, maka omset terbesar di Kabupaten Malang dari saya gitu. Cuman tetap ini kepengen besar juga karena tadi kisah hidup saya bahwa saya itu bercita-cita ingin menguliahkan 100 orang. Kemudian selanjutnya hari ini juga kami ada garment. Nah, ini cerita singkat tentang garment itu diawali dari keprihatinan saya ketika saya dari rumah mau ke kantor, mau ke apotek. Perlu tak perkenalkan bahwa istri saya itu seorang bidan, kerja di Purwoharjo sana, Puskesmas Purwoharjo. Kebetulan kalau saya mau ke kantor itu boncengan sama istri saya. Pada waktu berjalan menuju ke kantor, orang-orang di pinggir jalan pada jam produktif, usia produktif. Jam produktif berarti jam 8. Usia produktif berarti umur-umur 20, 23 ke atas lah gitu ya. Lah kok pagi-pagi jam produktif ngobrol gitu. Hingga satu saat saya tanya sama istri saya di motor, Bun, itu orang tadi yang dilewati itu tadi, kalau ditanya mau makan enak, jawabnya kriteria apa? Ya mau. Anaknya mau kuliah, jawabnya gimana? Ya mau gitu. Orang sekuat itu, kalaupun kita kaya raya, itu tidak pantas dikasih uang. Pantasnya diberikan lapangan pekerjaan. Nah, lalu waktu itu saya berteman dengan Pak Nurholis, itu orang konveksi. Dia waktu itu mengajukan proposal tentang potensi usaha di garment. Itulah. Lalu itu yang jadi keputusan saya ambil garment karena garment itu adalah perputaran uangnya sedikit tetapi tenaga kerjanya banyak. Usaha yang padat karya. Dan usaha ini adalah mengambil tanggung jawab bagaimana biar orang-orang Pemalang ini tidak ada yang anggur tetapi ia bisa
bekerja, bisa berkarya gitu. Dan saya juga bercita-cita di tahun 2030, mohon diaminkan, saya kepengen mempunyai karyawan 10.000 orang. Bayangkan, saya jadi toren rezekinya 10.000 orang. Itu peran yang luar biasa. Insya Allah apotek yang ke-12 nanti akan buka lagi, maka nanti sahamnya itu akan dimiliki oleh karyawan apotek. Dan nanti saya ajari karyawan apotek, karyawan saya itu bagaimana cara berinvestasi. Harapan saya, karyawan saya yang di apotek itu kerja bersama saya itu hanya 15 tahun, paling lama 20 tahun, dia sudah pensiun. Dan pensiunnya itu melebihi pensiunnya pegawai negeri. Dia sudah punya apotek 5, sudah punya apotek 10 bersama saya. Maka saya akan ajari cara berwirausaha di apotek. Dan dengan cara apa? Melibatkan mereka untuk menjadi pengusaha. Dan kami sebagai orang muslim itu mengambil filosofinya sholat. Para jemaah kan setiap imam takbiratul ihram Allahu Akbar itu, makmumnya kan ikut Allahu Akbar. Begitu imamnya ruku, makmumnya juga ruku. Maksudnya begini, kalau bosnya kaya, makmumnya kudu kaya gitu. Maka kami harus membuat para karyawan saya, tim saya itu bermental wirausaha sehingga dia kepengen kaya. Jadi ke depan karyawan saya akan menjadi kaya-kaya karena akan saya buat kaya. Mentalitasnya akan kami bentuk menjadi mentalitas wirausaha. Satu saat pada waktu saya belum punya apotek, motor yang saya buat keliling tuh, itu motor nyewa sama omku. Setiap mau berangkat kadang itu tempat bensinnya kosong, saya isi dalam bentuk apa? Penuh. Tapi yang membuat hati saya teriris-iris itu ketika sudah sampai ke bidan, ke dokter itu ya, saya pakai motor tuh rasanya ya Allah, kok pengerasaku ya, pakai perasaan itu waktu itu. Bu bidannya, Pak dokternya sampai ngomong gitu, usaha tuh kok kayak gitu yang bawa box, masa pakai motor, kehujanan lagi. Aduh, pernah itu saya membawa obat ke bidan di gunung sana, karena kehujanan obatku pada jatuh gitu. Dan yang menemukan pasien ini, masa obatnya jatuh ya, aduh aku malu sekali waktu itu. Pada waktu itu kepengen buka apotek, yang terpikir oleh saya itu adalah pengeluaran. Gaji apoteker sekian, gaji asisten apoteker sekian, kan nggak tahu analisa usaha. Akhirnya modal nekat, berdiri aja. Taunya pengeluaran, tapi saya tidak tahu bagaimana penghasilannya. Dan rata-rata orang itu takut di sini. Gitu. Makanya saya ngomong gini, setiap kepada orang yang mau berusaha, siapkan mentalnya. Orang usaha itu pertama mentalitasnya perlu kuat banget. Nekatnya nekat banget. Kalau enggak jadi mundur gitu. Karena pada waktu saya juga takut banget. Tapi tetap saya nekat. Udah berdiri saja. Orang ada tulisan kontrakan. Saya nggak punya uang, saya nawar kontrak gitu. Waktu itu begitu. Nekatnya begitu gitu. Jadi membuat bahwa saya pengen di otak sini punya toko. Aduh itu nawar sini. Karena nggak punya uang kan ditolak ya. Nawar situ itu sampai sebenarnya seperti itu. Setelah berdiri apotek baru 3 bulan saya dapat ujian. Ujiannya saya dikerjain mitra. Jadi ada orang yang ambil obat di tempat saya, ternyata nggak bayar. Ya, obatku hilang. Jumlahnya bisa banyak banget, padahal baru 3 bulan. Ya, tapi itu namanya sekolah. Ya, orang melihat hari ini dapat 11 apotek, dan nanti akan 12, akan 13. Tapi rintangannya berat, ada dikerjain orang. Apakah di garmen juga enak? Garmen itu ternyata usaha berat. 3 bulan berdiri, saya didemo oleh karyawan saya. Para karyawan di kita itu motivasinya adalah motivasi survival. Yang penting bagaimana dia itu bertahan hidup. Yang beratnya ketika dikasih target, di garmen targetnya nggak tercapai. Begitu nggak tercapai kan rugi tuh. Antara pemasukan dan pengeluaran tidak imbang. Nah, begitu pengeluarannya tidak imbang, apa coba? Kami didemo. Bukankah saya sudah menyiapkan tempat, sudah menyiapkan mesin, sudah ngasih akan order, itu selesai. Saya pikir itu selesai.
Tapi itu tidak selesai gitu. Tetap kalau gajinya kami telat ya kami di demo gitu kan. Alhamdulillah Garmen ini lagi tumbuh lah. Gaji yang mulai tepat, THR sudah mulai kami perhitungkan dari sekarang, sehingga insya Allah ke depan Garmen ini akan tumbuh bersama dengan ilmu yang ada pada kami, yang ada pada tim kami terutama, itu tumbuh. Begitu ilmunya tumbuh, insya Allah kebutuhan karyawan apa, kami bisa menyelesaikannya ke depan, insya Allah. Untuk produksi garmen, ya kami itu buruh jahit, ya terserah yang ngasih pekerjaan. Hari ini mengerjakan celana, koko, ya nanti gamis. Ada dulu merek The Executive mengerjakannya di sini. Ya dulu ada kaos Pipi Niko, ya, yang ada dijual di Matahari, gitu ya. Dulu ada merek ada yang dipakai oleh Presiden Jokowi pernah memakai baju merek ada gitu ya. Pernah kami ngerjakan jaket Gojek, ya jaket Gojek pernah di sini ngerjakannya. Terus produk Nibras, terus produk Etika, namanya Etika, itu dikerjakan di sini. Terus hari ini ada yang namanya Latiza, ya itu brand orang Kudus yang lagi tumbuh, itu kami ngerjakan. Ada merek lokal namanya dari Tegal, mereknya Lubi, itu seperti itu. Ada hari ini ada orderan baru baju karate, ya gitu. Dulu pernah mengerjakan wearpack miliknya perusahaan tambang. Di tambang itu ada wearpack, itu kami ngerjakan di sini. Orderan apa saja nanti dikerjakan selagi yang namanya kain bisa ditembus oleh jarum, maka saya kerjakan gitu. Motonya kayak gitulah. Nama apotek yang 11 itu beda-beda, dan saya lebih suka nama apotek itu nama daerah. Contoh, berada di Comal, maka saya ngomong buatnya apotek Comal. Ada di Ambokulon, namanya apotek Ambokulon. Di Rowosari, apotek Rowosari. Di Bojongbata Pemalang, apotek Bojongbata. Di Randu Dongkal, saya kepengen membuat apotek Randu Dongkal. Tapi ternyata apotek Randu Dongkal itu sudah ada nama. Nah, maka saya masuk ke situ pakai nama anak saya, namanya apotek Paramadina. Jadi begitu, itu apoteknya. Tapi secara layout itu ya bentuknya sama, bentuknya hijau-hijau kayak gitu ya. Apotek 11 itu hari ini kami sudah membuat perusahaan satu lagi, perusahaan distribusi obat, namanya PBF, Pedagang Besar Farmasi. Perlu diketahui bahwa jalur distribusi obat itu oleh pemerintah di Indonesia, bahkan di dunia, itu diatur bahwa pabrik farmasi itu membuat obat tidak langsung dipasarkan ke konsumen. Jalur distribusinya begitu dari pabrik farmasi itu harus dijual ke perusahaan distributor namanya PBF, Pedagang Besar Farmasi. Setelah dari Pedagang Besar Farmasi baru bisa ke apotek, ke klinik, ke pemakai langsung. Itu begitu. Itu jalur distribusinya. Maka hari ini kami membangun perusahaan satu lagi namanya PBF, PT Comal Mulia Abadi. Nah, kalau garmennya ke depan, kami juga secara data ini penduduk Indonesia hari ini 271 juta. Gitu. Itu artinya semua itu butuh baju. Maka suatu saat ya kami ada istilah FOB. FOB itu mereknya nama orang lain, tetapi kami yang membeli kain, kami yang proses, nanti dibeli oleh pemilik merek gitu. Nanti insya Allah ke depan kami naik jadi FOB-an gitu ya. Bahwa pesan saya adalah jadilah pengusaha. Jangan takut
untuk gagal. Karena sesungguhnya ketika kita lahir sama-sama dulu nggak punya apa-apa. Mungkin dari orang tua yang sukses. Namun kalau sama-sama setat, sama-sama bayinya, maka bayi itu sama-sama nggak bisa apa-apa. Kita dilahirkan jadi nggak bisa apa-apa gitu. Dari itu ketika kita nggak bisa apa-apa itu terus belajar untuk menjadi pinter. Banyak orang yang kepengen kaya tetapi tidak mau belajar ilmu bisnis. Siapa yang ingin kaya, pelajarilah ilmu bisnis. Siapa yang tidak ingin jatuh miskin, maka pelajarilah ilmu hutang. Jadilah pemilik bisnis. Itu, dan bisnis masalahnya banyak, maka selalu belajarlah. Sukses menurut saya itu adalah ketika kehidupan kita itu bertumbuh. Ada growth, ada pertumbuhan ya. Seperti kita hidup dari bayi menjadi besar. Dari berjalan kaki, jatuh-jatuh. Tapi dia terus berusaha untuk bisa berdiri. Dan dia akhirnya bisa jalan. Tapi kalau kita mencoba sesuatu, gagal kemudian berhenti, itulah gagal. Itu seperti itu. Dan pesan terakhir untuk menjadi sukses itu, jangan pindah-pindah bidang pekerjaan. Anda satu ditekuni sampai dengan ahli di bidang itu, maka kalian akan sukses. Sukses itu ketika perjalanan kita bertumbuh. Saya Isro Abdillah, owner Apotik Comal Group, owner PT Comal Mulia Abadi, owner PT Kali Comal Megah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.